Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mereview singkat tentang Genius FlexiCash. Teman-teman pasti sudah tahu dong, FlexiCash itu adalah pinjaman online-nya dari Genius. Nah, teman-teman bisa menemukannya di bagian Wealth itu di bawah. Klik saja. Kemudian itu ada cash investment credit, teman-teman pilih yang kredit. Setelah itu scroll sampai bawah. Nah, itu ada FlexiCash. Kalau yang atas ini kan paylater ya. Paylater itu ya sebenarnya sama sih sebenarnya fungsinya. Intinya kan sama-sama kredit. Cuma kalau paylater itu lebih difungsikan untuk belanja ya. Jadi tidak bisa dicairkan dalam artian secara legal. Jadi kalau secara ilegal bisa dicairkan. Bisa hubungi aku kalau mau mencairkan paylaternya Genius. Kita lanjut ke FlexiCash-nya. Kalau FlexiCash kan emang pinjaman ya. Jadi emang tujuannya ya cair ke rekening gitu. Nah, di sini saya akan membahas kelebihannya dulu. Kelebihannya ini menurut aku bunganya itu ringan ya dibanding dengan pinjol lainnya. Kalau pemantauan aku sejak aku pakai FlexiCash atau sejak aku punya akun Genius tahun 2018 itu bunga tertingginya itu cuma 2,75 dan bunga terendahnya itu 0,99 atau sekitar 1%. Nah, menurut aku ini sangat worth it ya teman-teman, karena rata-rata pinjol itu kan bunganya 3 bahkan sampai ada yang 12% per bulan. Itu kan ngeri banget. Sekarang kita coba lihat bunganya saat ini berapa ya. Soalnya itu Genius itu sering banget bunganya itu berubah-ubah, jadi nggak tetap berapa gitu, jarang, tergantung promo. Ini limitku 500.000. Nah, saat ini bunganya itu 1,2% ya teman-teman. Jadi ya ini murah banget menurut aku, 1,2%. Jadi jika kita pinjam 500.000 mengembalikan 4 bulan, itu cicilannya cuma 131.000 dan total bunganya itu 23.000 selama 4 bulan. Itu murah banget. Kalau 1 bulan coba, kalau 1 bulan itu cuma 5.400, itu kan murah banget. Ini yang menurut yang membuat aku sering, ya nggak sering banget sih, intinya menjadi pilihan utama jika butuh uang darurat gitu loh. Jadi saya lebih suka minjam di FlexiCash karena bunganya itu ringan. Nah, selanjutnya kita akan bahas kekurangannya. Nah, kekurangannya itu dia itu auto debit ya sistemnya. Jadi menurut aku ini adalah kekurangan karena bisa membuat kita itu lupa. Jadi teman-teman tahu kan pembayaran auto debit itu seperti KUR gitu loh, kayak kredit usaha rakyatnya BRI itu kan auto debit. Jadi sistemnya kita ngisi saldo di rekening, nanti akan di auto debit saat tanggal jatuh tempo. Nah, FlexiCash ini sama sistemnya seperti itu. Jadi kita nggak boleh lupa kapan tanggal jatuh temponya. Kalau aku kan setiap tanggal 9. Jadi intinya sebelum tanggal 9 itu kita harus ngisi sejumlah nominal tagihan kita. Misal tagihan kita 505-400 ya, kita harus punya saldo di Genius ini sebesar itu. Nanti akan kepotong sendiri di hari berikutnya. Jadi otomatis pembayaran kita atau hutang kita itu lunas. Nah, kenapa itu dibilang kelemahan? Karena kelemahan kedua adalah sistemnya itu sering error. Jadi meskipun saldo kita udah kepotong, tapi limit kita belum dikembalikan, alias kita masih dianggap ngutang. Nah, itu kejadian baru-baru kali ini, baru bulan ini. Jadi kemarin aku habis pinjam 500, udah auto debit ya, coba kita cek. Nah,
kita lihat in and out. Ini adalah riwayat transaksi ya. Nah, bisa teman-teman lihat di situ di auto debit pembayaran pinjaman itu tanggal 9 ya. Terus 500.000 bunganya 6.600. Ya kan? Jam 10-an. Nah, tapi besoknya tanggal 10 saya itu masih dikejar-kejar sama Genius. Jadi dianggap saya itu belum bayar. Nih, WA Sabtu itu kan tanggal 10. Intinya saya dapat WA untuk segera membayar karena tagihan Anda akan jatuh tempo. Nah, saya sudah screenshotkan bukti pembayaran yang auto debit itu. Tapi besoknya masih aja dikejar. Sampai bahkan di telepon-telepon itu kan sangat mengganggu ya teman-teman. Maksudnya ngapain sih kok nggak ngecek dulu gitu loh. Maksudnya mengganggu lah, intinya aku sangat terganggu gitu. Kalau diuper-uper punya hutang padahal nggak punya hutang. Teman-teman tahu sendiri kan, banyak sekali video di TikTok orang yang punya hutang ditagih aja marah-marah, padahal jelas dia punya hutang terus ditagih dia marah-marah. Apalagi kita yang nggak punya hutang, maksudnya kita punya hutang tapi udah bayar tapi masih ditagih, kan ya kesel juga ya. Nah, akhirnya aku chat ke adminnya. Nah, akhirnya aku berusaha untuk chat di Genius Help. Intinya aku protes, ini kok aku dianggap belum bayar ya, padahal aku udah bayar. Terus dia minta tanggal jatuh temponya. Terus aku kirimkan bukti screenshotnya bahwa udah bayar. Terus aku suruh, ya udah selesaikan semua syarat, jangan makan gaji buta. Aku gituin aja, soalnya aku juga kesel. Soalnya ini bukan cuma pertama kalinya, sebelumnya aku juga pernah dituduh nggak bayar tagihan kartu kredit. Ya udah, dia paling biasa, saya itu paling cuma minta maaf, sistem gangguan gitu-gitu. Ya udahlah, aku tutup percakapannya, udah baik. Terus siangnya udah dikembalikan limitnya. Nah, selanjutnya kelemahan yang ketiga adalah limitnya itu susah naiknya. Jadi semenjak aku pakai itu tahun 2018 itu aku dikasih limit 500.000. Itu aku pakai beberapa kali itu naik sampai 4 juta. Nah, habis itu stuck, udah nggak bisa naik. Nah, yang kenapa ini cuma 500.000? Karena yang 3,5 itu aku pakai dengan kartu kredit. Nah, ini juga suatu kelemahan ya. Jadi limitnya itu gabungan dengan kartu kredit. Jadi kan aku dapat penawaran kartu kredit Genius. Nah, limitnya itu ngambil dari FlexiCash, jadi nggak dikasih limit sendiri. Jadi dulu limit FlexiCash itu kan 4 juta. Nah, aku bisa ngambil limit FlexiCash. Kalau kartu kreditnya itu minimal ngambilnya 2 juta. Sedangkan FlexiCash-nya harus ngisahin minimal 500.000. Makanya kan 3,5 aku kasih ke kartu kredit, yang 500.000 ke FlexiCash. Nah, aku pernah nanya, bisa nggak ngajuin naik limit? Jawabannya nggak bisa. Itu akan otomatis, maksudnya kayak sistem otomatis lah. Jika pemakaian bagus itu akan otomatis naik. Masalahnya sistem aja sering error kok. Mau pakai sistem, lebih baik kan manual. Kalau manual kan enak ya, jelas kita berkomunikasi dengan dengan orang. Kalau sistem kan kita ngandelin mesin. Nah, mesinnya saja sering error, kecuali mesinnya itu canggih, jarang error atau bisa dikatakan nggak pernah error. Itu kan baru enak. Kalau mesinnya aja sering error kan mesin emosi. Tapi terlepas dari kekurangannya, menurut aku FlexiCash dari Genius ini tetap yang paling worth it dibanding pinjol-pinjol yang lain, karena kita bisa mengatasi kekurangannya itu. Contoh kekurangan yang pertama, dia kan auto debit, jadi kita langsung isi aja ke saldo saat kita gajian. Misal kita gajian tanggal 2, ya udah kita isi aja. Setelah kita dapat gajian, kita langsung transfer ke saldo Genius supaya nggak lupa tanggal 9 akan di auto debit. Dan kelemahan kedua, sering error, ya udah kita bisa komplain atau kita cuekin aja, nanti juga benar sendiri. Dan kelemahan yang ketiga adalah susah naik limit. Ya gimana, kita cuma bisa pasrah dengan limit yang dikasih oleh Genius.
Jadi intinya untuk saat ini menurut aku FlexiCash itu pinjol yang lumayan atau bisa dikatakan paling worth it lah, karena bunganya termasuk ringan ya, sangat ringan dibanding dengan pinjol-pinjol lain. Apalagi seperti ada kami, Cash itu kan bunganya itu bisa sampai 12% per bulan. Itu ngeri banget. Ini saat ini bunganya cuma 1,2%, itu sangat ringan. Buat teman-teman yang butuh dana darurat, bisa pinjam atau cairkan limit FlexiCash-nya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share supaya teman-teman yang lain juga dapat manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Financial Freedom.